Bayangin kamu lagi jalan di pusat kota Jakarta yang biasanya sibuk banget. Tapi tiba-tiba, kamu dengar satu ledakan keras yang gak jauh dari tempat kamu berdiri. Kira-kira, hal apa ya yang kebayang di pikiran kamu pertama kali? Lari cari tempat aman? Sembunyi di belakang pohon? Atau malah nyamperin suaranya? Ternyata, tragedi ini pernah beneran terjadi di Indonesia loh. Tepatnya pada tanggal 14 Januari 2016, ledakannya terjadi di dua tempat yang berbeda, yakni daerah tempat parkir Menara Cakrawala atau gedung yang ada di sebelah Parmen Sarinah dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut. Tapi bukannya panik, beberapa orang di sekitar tempat kejadian tersebut justru malah terlihat santai. Bahkan momentum ini justru dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan. Kok bisa ya? Niatnya para pelaku teror sih ingin bikin panik orang-orang di sana waktu itu. Tapi alih-alih panik, justru tindakan mereka malah dijadiin tontonan bagi sebagian orang di sekitar tempat kejadian. Gimana ceritanya ya? Halo semua, aku Amaris dan selamat datang di Mesin Waktu. Di sini, aku bakal ajak kalian untuk mengenal dan mempelajari berbagai macam peristiwa bersejarah di dunia. So, kalau kalian suka dengan topik pembahasan seperti ini, jangan ragu buat tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Di perjalanan waktu kali ini, aku akan mengajak kalian untuk kembali ke tahun 2016. Waktu di mana tragedi pemboman Sarinah pernah terjadi. Pemirsa, Kamis kemarin kawasan Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta diguncang serangan bom dan penembakan. Sejumlah fasilitas di kawasan itu rusak berat dan beberapa lokasi harus disterilkan. Bunuh diri. Ih, serius? Ih, ada lagi yang ditembak. Astagfirullahaladzim, ada yang meninggal. Inilah suasana sidang pembacaan pledoi terdakwa bom Tamrin Aman Abdurrahman yang digelar oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Ada informasi melalui HT katanya ada ledakan di seputaran Sarinah. Jadi pas perjalanan ke sana itu masyarakat udah berhamburan. Serangan ini merupakan serangan pertama setelah bom Jakarta 2009 yang menewaskan 9 orang termasuk 2 pelaku yang merupakan anggota Jemaah Islamiyah. Jemaah Islamiyah sendiri merupakan organisasi terorisme yang bertujuan untuk menyatukan Indonesia, Malaysia, dan wilayah selatan Filipina untuk dijadikan sebagai sebuah negara Islam. Pada hari Kamis, 14 Januari 2016, pukul 10.39 waktu Indonesia Barat, seorang pria bernama Ahmad Muhazin masuk ke salah satu coffee shop yang berada tepat di seberang Mall Sarinah menggunakan tas ransel. Setelah mengecek keadaan di sekitarnya, Muhazin menarik tangan seorang security di sana. Security itu bernama Aldi, yang dimana Mas Aldi ini udah curiga dari awal dengan gelagat Muhazin yang aneh saat itu. Untungnya, ia berhasil menghindari Muhazin. Tapi apa kalian tahu apa yang terjadi beberapa detik setelahnya? Betul, tas ransel yang dibawa oleh Muhazin ternyata bukan sembarang tas ransel. Tas tersebut ternyata berisi sebuah bom yang akhirnya meledak begitu saja. Muhazin pun tewas sendirian bersama dengan tas ranselnya, sementara Mas Aldi atau security tadi tetap terkena efek ledakan bom tersebut yang menyebabkan ia terhempas menabrak kaca. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan bom pertama ini, kecuali Muhazin yang turut meledakkan dirinya bersama dengan bom. Beberapa pengunjung di sekitarnya dilaporkan hanya mengalami luka-luka ringan. Tetapi 11 detik setelahnya, ledakan kembali terjadi di pos polisi yang berada di depan gedung Bawaslu. Pelaku dari ledakan tersebut diketahui bernama Dian Juni Kurniadi. Akibat dari ledakan tersebut, 4 orang mengalami luka serius, dan beberapa di antaranya diketahui adalah seorang warga sipil dan juga polisi. Orang-orang di sekitar Sarinah Tamrin berhasil dibuat penasaran oleh suara-suara ledakan tersebut. Tapi bukannya melarikan diri atau mencari tempat aman, mereka justru malah berkumpul untuk mencari tempat di mana sumber suara ledakan itu berasal. Kalian bisa bayangin, di tengah situasi mencekam seperti itu, warga sipil justru malah ramai-ramai berkumpul di tempat kejadian. Pada akhirnya, momen ini dimanfaatkan oleh pelaku teror lain bernama Afif dan Ali yang ikut berbaur dengan kerumunan warga sipil tersebut. Tepat pada jam 10.48 waktu Indonesia Barat, penembakan pertama pun terjadi di perempatan Sarinah.
Di saat warga sipil sedang ramai berkumpul, Afif dengan tas ransel berisi bom rakitannya menghampiri polisi dan berusaha untuk menembak para polisi tersebut. Namun, tembakan Afif meleset dan malah mengenai kepala salah satu warga sipil yang berada di sekitar kerumunan. Korban tersebut diketahui bernama Rais Karna. Beliau terkena tembakan ketika sedang mengabadikan momen tersebut. Rais tergeletak begitu saja di tengah jalan. Ia memang sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, pelaku lainnya yang bernama Ali lari ke parkiran coffee shop untuk mencari korban selanjutnya. Ali pun secara membabi buta berusaha untuk menembaki warga sipil yang berada di sekitar tempat parkir. Dua warga negara asing akhirnya turut menjadi korban dari aksi penembakan tersebut. Warga negara asing tersebut bernama Amer Tahar dan Yohanes Antonius Maria. Amer Tahar yang merupakan warga negara asing berkebangsaan Kanada tewas seketika di tempat. Ali kemudian berlari ke jalan dan sempat menembak seorang polisi dalam jarak dekat. Beruntungnya, polisi tersebut masih bisa selamat meskipun memiliki luka serius di bagian perut. Tak lama kemudian, polisi lain pun berdatangan ke lokasi. Afif dan Ali pun menyambut mereka dengan sebuah granat yang mereka rakit sendiri, hingga baku tembak pun tak lagi bisa dihindarkan. Dari arah lain, seorang polisi bernama Untung Sangaji diam-diam datang dari arah belakang para pelaku. Dengan berani, AKBP Untung mendekati para pelaku yang saat itu sedang sibuk dengan tas ransel yang berisi bom rakitan mereka. AKBP Untung pun berhasil menembak Afif. Tapi beberapa saat setelahnya, entah disengaja atau tidak, bom rakitan yang dipegang Ali meledak dan menyebabkan keduanya tewas di tempat. Di sisi lain, tragedi ini justru malah berhasil dieksekusi dengan baik oleh para pedagang. Mereka malah menggelar lapak jualan dan berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah di sana. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam raut wajah mereka. Nah, kalau untuk dagangannya sendiri saat kejadian itu ada peningkatan nggak, Pak? Peningkatan itu kan diceritain. Pertama terjadi itu saya dapat duit 700 lebih. Nah, keduanya dapat 600 lebih. Sepertinya para pedagang itu malah lebih takut mati karena kelaparan daripada mati karena tertembak. Akibat dari aksi teror ini, 5 anggota polisi dan 21 warga sipil menjadi korban. 8 orang diantaranya meregang nyawa, sedangkan sisanya mengalami luka-luka yang cukup serius. Sore hari setelah serangan ini berlangsung, seorang warga sipil bernama Nurul Aprilia melaporkan ayahnya, Saiful Bahri, dan kedua pamannya Sudirman Syah dan Isro Tamami sebagai pelaku aksi teror di Tamrin. Setelah diusut, ternyata ketiganya hanyalah korban prank dari laporan anaknya, Nurul Aprilia. Nurul pun mengakui bahwa laporannya itu palsu. Ia melakukannya karena sakit hati kepada ayahnya lantaran tidak diberikan perhatian oleh sang ayah. Tapi kalau sudah begini, apa bisa ya ayahnya masih tidak perhatian sama Nurul? 29 Juni 2014, Abu Bakar al-Baghdadi atau ABB mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah Daulah Islamiyah di Irak dan Suriah. Banyak banget nih orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang pengen join. Diperkirakan ada sebanyak 500-600 orang warga Indonesia telah bergabung ke ISIS dalam rentang tahun 2014 sampai 2015. Bahru Naim bersama Komandan asal Malaysia Zainuri Kamarudin alias Abu Tolhah kemudian membentuk Katibah Nusantara. Katibah Nusantara kemudian membentuk lagi sayap militer yang bertugas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan perang kepada anggotanya. Sayap militer inilah yang kemudian pelan-pelan masuk ke Indonesia untuk mencari anggota tambahan dan berencana menguasai Indonesia. Sayap militer ini dipimpin oleh Bahrum Syah, dan cara mereka memperkenalkan tergolong unik, karena mereka bergerak secara gerilya, door to door, dari satu penjara ke penjara lain untuk mendakwahkan agenda mereka. Dalam rentang tahun 2014 sampai 2016 sendiri, ada setidaknya 30 kelompok dari Indonesia yang menjadi pengikut ISIS. Dengan pengikut dari Indonesia yang semakin banyak, ISIS pun percaya diri untuk melakukan aksi perdananya di Indonesia. Satu hari pada November 2015, Amir alias Abu Gar membesuk Aman Abdurrahman di penjara Nusa Kambangan. Aman pun membisikkan sebuah kalimat ke Abu Gar. Aman bilang kalau ada perintah dari pimpinan di Suriah untuk melaksanakan jihad seperti di Paris. Di Paris sendiri, pernah terjadi aksi teror pada tanggal 13 November 2015 yang menyebabkan 133 korban jiwa dan 350 korban lainnya mengalami luka-luka. Aman ngomong lagi,
Nanti teknis pelaksanaannya dijelasin langsung sama Rois. Kemudian, ketika bertemu Rois, Abu Gar pun diminta untuk dicarikan personil untuk mengambil senjata dan dana yang akan digunakan untuk aksi teror tersebut. Rois juga meminta 1 orang untuk dijadikan sebagai korlap serangan tersebut. Abu Gar pun menunjuk Muhammad Ali sebagai korlapnya. Tak hanya Ali, 3 orang lainnya pun ditunjuk untuk menjalankan aksi teror ini. 3 orang tersebut diantaranya ada Ahmad Muhazin, Afif, dan Dian Juni Kurniadi. Untuk bomnya sendiri dirakit oleh Dodi Suridi dari tabung gas 3 kg. Tabung gas 3 kg ini dibelah dan dimodifikasi, yang rencananya akan dilemparkan ke pos polisi yang berada di Jalan Tamrin. Selain bom gas yang tadi, Dodi juga membuat granat rakitan dan bom yang kira-kira seukuran termos. Lalu untuk senjatanya, Dodi Suridi dan Ali Hamka mendapatkannya dari jaringan MIT yang berada di Filipina. Hampir semua rencana dan detail persiapan aksi teror ini direncanakan dari dalam penjara. Sehari setelah kejadian teror tersebut, ISIS mengklaim bahwa serangan teror yang terjadi di Jakarta merupakan ulah kelompoknya. Mereka menargetkan warga negara asing dan juga aparat yang melindunginya. Sementara itu, berdasarkan pemeriksaan sidik jari jasad pelaku yang ada di TKP, polisi mendeteksi 4 tersangka yang tewas sebagai Ali, Dian, Afif, dan Ahmad Muhazin. Dari pemeriksaan inilah kemudian polisi mengetahui nama-nama lain yang terlibat seperti Dodi Suridi, Ali Hamka, dan Abu Gar. Suridi dan Ali Hamka kemudian ditangkap dan dari mereka polisi kemudian terhubung dengan Bahru Naim, Rois, dan Aman Abdurrahman. Ternyata klaim dari ISIS terhadap serangan teror ini benar adanya. Dalang dalam serangan teror ini adalah Bahru Naim. Abu Gar dinyatakan bersalah sebagai penyalur dana dan pencari senjata api dalam aksi teror tersebut. Ia kemudian mendapatkan vonis 9 tahun penjara, disusul Dodi Suridi selaku pembuat bom rakitan yang divonis 10 tahun, dan Ali Hamka sebagai penghubung dengan penjual senjata yang mendapatkan vonis 4 tahun penjara. Aman Abdurrahman yang sebelumnya sudah dipenjara, divonis hukuman mati pada tanggal 22 Juni 2018. Sementara itu, Rois tidak mendapatkan hukuman tambahan karena sebelumnya, yakni pada tahun 2005, ia sudah divonis dengan hukuman mati. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati kepada pemimpin Jamaah Ansarut Daulah Aman Abdurrahman. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Jatuhkan pidana kepada terdakwa Rahman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Ali Sulaiman dengan pidana mati. Perintahkan agar terdakwa berhadapan. Tragedi Sarinah merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa teror yang pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Semoga kejadian ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang, dan kita ingat lagi, jangan salahkan agamanya, karena sejatinya tidak ada satupun agama yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Jadi kira-kira ada nggak ya dari penonton kita yang waktu itu melihat langsung kejadiannya? Coba absen di kolom komentar ya. Terima kasih juga buat yang udah ikut perjalanan waktu kali ini. Buat kalian yang mau request pembahasan untuk episode selanjutnya, boleh banget ya. Coba tulis request kalian di kolom komentar. Aku Kurat Sekiamaris, sampai jumpa di perjalanan waktu selanjutnya.